Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas mesin inferensi 2. Yang mana minggu kemarin kita membahas mesin inferensi yaitu metode backward chaining di video sebelumnya. Dan pada kali ini video selanjutnya kita akan bahas inferensi yang kedua yaitu backward chaining. Apa itu backward chaining? Backward chaining adalah penelaran yang dimulai dari tujuan, kemudian merunut balik ke jalur yang akan mengarah ke tujuan tersebut. Jadi dari tujuan ke tujuan. Nah, merupakan cara efisien untuk memecahkan masalah yang dimodelkan sebagai masalah pemilihan terstruktur. Tujuan inferensi ini adalah mengambil pilihan terbaik dari banyak kemungkinan. Metode inferensi ini cocok digunakan untuk memecahkan masalah diagnosis, gitu ya. Jadi untuk diagnosis itu menurut NAF tahun 89 yang paling cocok itu adalah runut balik atau backward chaining. Jadi presentasi paling tinggi untuk diagnosis itu yang paling baik menurut channel 89 itu adalah backward chaining. Tapi tidak untuk kemudian juga menggunakan metode yang lain. Nah, di sini kita bisa lihat kalau yang sebelumnya itu forward chaining itu sub tujuan, jadi tanda panahnya forward chaining itu sub tujuan, aturan, baru tujuan. Jadi pandanya kayak gini kalau forward chaining. Nah, kalau backward chaining dari tujuan ke aturan baru ke sub tujuan. Ini di sini bisa kita lihat. Nah, yang pertama urutan langkah runut balik. Sistem akan menulis dalam memori daftar konklusi yang ada. Jadi dia akan ngecek dulu diagnosis apa sih yang ada di dalam sistem tersebut. Masing-masing konklusi secara sekuensial dicari premisnya. Jadi setelah dia mengecek apa saja konklusinya, diagnosisnya, itu dia mengecek jalannya apa saja. Masing-masing premis ditanyakan ke user. Masing-masing premis ditanyakan kepada user. Atau di sini juga bisa di sini juga bisa ditampilkan kepada user apa saja konklusi yang ada. Jadi bisa ditampilkan, bisa tidak ya. Poin 1 dan 2 ini bisa ditampilkan, bisa juga tidak ditampilkan. Tapi kebanyakan agar kita kelihatan beda antara forward sama backward, selain di sisi backend ingin ditampilkan di sisi user, itu bisa. Jadi hanya menampilkan saja. Biasanya sih poin yang ini, yang pertama ini sistem menampilkan ke user list apa saja yang ada, tapi tidak menampilkan apa saja yang di premis dari setiap user tersebut. Antanya ditanyakan kepada user kebanyakan, tapi ada juga yang menyatakan kalau tidak banyak pilihannya, biasanya dia menulis ini aja pertanyaan bagian atau langsung ke pertanyaan. Jika jawabannya dilanjutkan ke premis berikutnya, biasanya banyak milih seperti ini, ditampilkan memorinya. Habis itu ketika diklik dan nanti ditanyakan sesuai yang ada di premis-premis yang ada di dalam sistem tersebut. Jika jawaban tidak, dilanjutkan ke fungsi selanjutnya. Jadi pertanyaan itu akan melanjutkan berdasarkan respon dari user. Jadi samalah kalau kita ketemu dokter gitu ya, dokter akan menanyakan gejalamu apa misalnya. Dari gejala itu dokter akan menulis di otaknya kira-kira gejala mana yang akan bersenambungan dengan gejala yang lain. Itu kan ditanyakan lagi kepada user. Jadi nggak ditampilkan keseluruhan, user suruh sendiri enggak. Jadi ada proses tanya jawab sampai ketemu diagnosisnya. Nah, di sini ada contoh. Yang pertama ada flu, jadi penyakitnya yang pertama ada flu. Jadi ada yang pertama ada alergi gitu ya. Contoh gejala-gejala yang di flu itu ada pusing, meler, bersin-bersin, demam. Ini opsi ya. Jadi demam itu opsi. Misalnya
ada alergi, meler, bersin-bersin, apakah sebelumnya Anda berdekatan dengan debu? Pertanyaannya debu gitu ya. Jadi sini kalau yang flu itu pusing, meler, bersin-bersin. Nah kalau debu itu meler, bersin-bersin, kalau alergi ada debu. Nah, tidak ada proses perjalanan atau dari proses bersih-bersih. Gatal-gatal di bagian hidung gitu ya, atau daerah lainnya. Nah jadi sini ada, kalau yang flu ada 4 gejala gitu ya, polisi ada atau tidak. Kalau alergi ada 1, 2, 3, 4, 5 gejala. Nah, backward chaining, hipotesis keaturan gejala. Forward chaining itu dari gejala aturan hipotesis. Oke, backward dari hipotesis, apakah Anda merasa alergi? Nah, nanti diproses saja aturannya, diproses ke gejalanya. Contoh, ya. Untuk mengetahui apakah suatu fakta yang dialami oleh pengguna itu termasuk konklusi 1, 2, 3, dan 4 atau bukan, atau bahkan salah satunya, sistem akan mengambil hipotesis bahwa konklusi adalah dari 1 sampai 4. Sistem akan menampilkan sesuai yang ada di sistem yang kita miliki, ada berapa hipotesis atau berapa kesimpulan atau berapa konklusi, banyak sekali istilahnya ya. Untuk membuktikan hipotesisnya, sistem akan mencari premis-premis aturan yang mengandung konklusi yang diduga. Setelah itu sistem akan minta feedback kepada user mengenai premis-premis yang ditemukan gitu ya. Jadi sistem akan mencari premis tersebut, aturan mengandung konklusi yang diduga. Setelah itu user akan meminta feedback, sistem akan meminta feedback ke user. Nah, di sini hipotesis yang pertama, kita akan mencoba di hipotesis pertama, misalnya si user boleh juga misalnya, saya merasa kayaknya kesimpulannya yang pertama deh. Nah, untuk memperkuat diagnosis tersebut, bisa si user, misalnya kalau dokter juga datang pertama kali melihat, kemungkinan orang sakit ini deh berdasarkan gejala ini, tapi akan ditanyakan lebih detail ketika itu ada interaksi tanya jawab terhadap pasien ya. Ini masih kemungkinan sementaranya. Nanti ditanyakan lagi apakah gejala 1, 2, dan 3. Nah, ketiga premis tersebut ternyata ada. Nah, ketiga premis tersebut dialami user hanya premis 1 dan premis 1 dan 2. Jika ketiga premis dialami, maka konklusi 1 terbukti, jika tidak pindah ke konklusi 2 ya. Ini kita bisa lihat di sini kalau dia 1, 2, 3 itu ada di konklusi 1, konklusi 2, dan di konklusi 4. 1, 3, 1, 2, 3, berarti di konklusi 1, jika tidak pindah. Jadi maksudnya gini, jika yang dipilih user 1, 2, 3 maka benar itu konklusi 1. Tapi kalau user hanya milih 1 dan 2, maka kemungkinan 1 dan 2 itu hanya coba hanya milih 1 sama 3 gitu ya. Berarti kemungkinan itu coba 1 konklusi 1, 3 konklusi 3, kemungkinan hanya di konklusi 3, atau user hanya milih 1 doang, kemungkinan hanya di konklusi 2 atau 3 itu. Berarti harus ada tambahan, atau user milih 1 dan 6 gitu ya, maka jawabannya hanya konklusi 4 bukan konklusi 1 gitu ya. Jadi hampir sama dengan forward tapi backward dia akan mengecek terlebih dahulu hipotesis yang ada, lalu menurut ke gejala. Nah, contoh backward chaining ada 5 buah rule. Yang pertama sama rule-nya dengan yang forward atau video sebelumnya. Rule 1 jika Y dan D maka Z, rule 2 X, B, dan E maka Y, rule 3 A maka X, rule 4 C maka L, rule 5 L, N, M maka N. Faktanya juga sama, A, B, C, D, E bernilai benar semua. Jadi A, B, C, D, E sudah ada di dalam database tersebut. Jadi untuk soalnya adalah menentukan apakah Z bernilai benar.
soalnya sama persis, tetapi proses penalarannya berbeda karena menggunakan backward chaining. Nah, iterasi yang pertama, kalau yang sebelumnya itu kita merunut dari gejala dari Y dan D, X, B, E, A, maka X, C gitu. Jadi yang fokusnya adalah sebelah kiri. Maka ya untuk backward itu fokusnya sebelah kanan yang menjadi setelah den atau setelah kata den, artinya menjadi sebuah kesimpulan. Nah, di sini goalnya adalah CZ. Di sini ada dua kotak. Sini database yang akan disimpan. Ini ada stack itu adalah memori sementara. Jadi kalau di sistem itu ada memori sementara yang berjalan ketika sistem itu disimpan, ketika sistem itu berjalan. Jadi kalau sistem itu tidak berjalan, biasanya memori sementara itu tidak ada. Nah, di sini ketika sistem itu mulai dijalankan, ada sistem memori sementara biar tuh nggak ngebak-ngebaki gitu ya, permudah, percepat juga proses bekerjanya sebuah sistem. Nah, di sini kita menggunakan backward chaining, maka kita merunut ke hipotesisnya dulu, yaitu karena yang diminta adalah Z, maka si Z-nya dulu langsung ada di row 1. Maka si Z ini langsung kita simpan ke stack. Selanjutnya, iterasi kedua, dari Z kita merunut ke Y dan D. Karena di sini D sudah ada di dalam database, maka kita ke Y. Setelah ke Y, kita cari gejala yang awalnya Y itu ada sebuah gejala. Kita cari Y itu adakah yang dijadikan sebagai hipotesis. Nah, adanya di row 2. Tetap fokusnya ke tujuan ya. Jadi dari tujuan ke aturan, setelah itu kembali ke tujuan lagi. Nah, si Y, maka si Y kita simpan di stack dulu. Oke, itu iterasi kedua. Iterasi ketiga, fokus lagi, kita lihat lagi X apakah sudah ada, B, X belum ada, B ada, sudah dalam database, E ada, maka ini bisa dipakai, disimpan. Si X bisa kita simpan di stack. Kita cari di row manakah yang X itu menjadi sebuah kesimpulan, yaitu ada di row 3. X disimpan di row 3. Iterasi kelima. Nah, di sini kita bisa lihat A, ke A, apakah A itu sudah ada dalam database. Setelah itu dalam database, maka coret. Nah, bisa dianggap untuk backward chaining itu sudah berhenti di sini. Kenapa? Karena tidak ada lagi gejala atau premis yang akan ditanyakan. Maksudnya kayak dokter itu sudah yakin ini diagnosisnya, karena tidak ada perkiraan gejala lain yang akan menyertainya. Jadi ketika sudah hanya A saja, berarti A dalam database, maka X setelah itu disimpan. Nah, disimpan X tersebut dari stack pindah ke fakta baru. Jadi dia masuk dalam memori tetap sekarang, masuk dalam database, tidak lagi di dalam memori sementara. Selanjutnya kita runut ke atas. X tadi berada di row 2, X, B, dan E, maka Y juga pindah ke fakta baru. Selanjutnya lagi, Y apakah Y dan D? Nah, Y dan D maka Z gitu ya. Maka si Z pun juga pindah ke fakta baru. Nah, yang keenam ini berarti stack sudah kosong, jadi pastikan stack itu harus posisinya kosong gitu ya. Maka bisa dinyatakan bahwa goal Z ditemukan di database, maka proses pencarian dihentikan. Jadi kalau
goalnya. Kalau di sistem itu goalnya sudah ditemukan, maka proses selanjutnya dihentikan. Kalau di rule proses penalarannya, jika tidak ada lagi proses gejala menjadi hipotesis, maka dia langsung dihentikan. Ini contoh untuk kalian nanti. Gaps in filling. Kurangnya kemampuan bukan alasan untuk keberhasilan. Sesungguhnya penuh semangat adalah modal keberhasilan. Jadi kalau kalian merasa IQ-nya rendah padahal belum pernah ngecek IQ gitu ya, tapi kayaknya lemot banget gitu ya, ibarat HP kita tuh punya RAM-nya hanya 2 GB misalnya, habis itu memorinya sedikit gitu ya, kecil, jadi kan respon dari HP tersebut lambat gitu ya. Jadi itu bukan menjadi sebuah alasan untuk kita tidak mencapai sebuah keberhasilan. Jadi bukan menjadi sebuah alasan HP itu tidak bekerja gitu ya, tetap bekerja tapi lama. Tetapi kita bisa mengupdate HP aja perlu update, masa kalian tidak mau update otak kalian, memori otak kalian gitu ya. Jadi kalau teman-teman merasa lelah atau merasa kurang kemampuannya, tinggalkan dulu itu sementara gitu ya. Pergi dulu ke tempat satu, lupakan dulu sementara lah, dalam artian sementara cukup 1 hari misalnya, itu melupakan semua yang rutinitas yang ada, meninggalkan, rehat sebentar. Setelah itu besoknya bisa kembali lagi mencari, rehatnya itu untuk mencari motivasi, apa sih untuk apa sih saya bekerja, untuk apa, banyak alasan-alasan kenapa harus saya melakukan ini gitu ya. Setelah itu ketemu, balik lagi untuk memulai lagi sesuatu yang kita jalani, atau sesuatu yang udah gagal kita bangun lagi, kita upayakan lagi dengan semangat yang luar biasa. Jadi modal yang paling utama ketika seorang hidup itu adalah sebuah semangat, sebuah harapan. Itu modal yang paling utama. Sepintar apapun seseorang, kalau dia tidak memiliki harapan, tidak memiliki semangat, maka kecil sekali untuk mendapatkan sebuah keberhasilan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.